bicara tentang konservasi air. Jadi ini juga barang baru bagi saya, konservasi air ya. Jadi istilahnya konservasi air. Jadi banyak makhluk hidup di dalam air tentunya yang perlu dilestarikan ataupun apalah yang nanti kita dengarkan dari beliau. Silakan Bang Ang, apa konservasi air? Iya, saya ingat sekali bagaimana masih tahun 60-an akhir lah, saya sempat ikut panen ikan di Bawang Lata namanya. Bawang Lata itu sebuah rawa di Kabupaten Tulang Bawang sekarang. Dulu masih masuk Kabupaten Lampung Utara ya, dulu masih ya. Luar biasa, ikan gabus tomannya segede-gede paha, walaupun dulu juga masih banyak buaya. Dan dengan perkembangan sekarang, daerah itu boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Rawanya menyusut dan kemudian produksi ikan yang dulu merupakan komoditi utama hasil daerah itu. Karena kami dulu di Kota Bumi di beberapa tempat itu mendapat suplai protein ikan gabus, ikan lele, atau apa namanya, ikan dari alam lah ya. Dari alam. Telur, saya ingat sekali telur terbakang. Nah, sekarang dikatakan sangat berkurang. Kebetulan saya juga mengetahui kira-kira 30-an tahun yang lalu ada satu survei yang menemukan atau menyatakan ada tidak kurang dari 12.000 hektar rawa, atau dalam bahasa ilmiah disebut sebagai wetland atau lahan basah air tawar. Wetland ya. Wetland ya, lahan basah ya. Jadi rawa-rawa ada yang disebut sebagai apa namanya, misalnya gambut. Ini bukan, ini rawa lebat. Dan itu sangat menarik karena di situ bukan hanya habitat ikan, tapi juga ada burung, ada ya kehidupan masyarakat itu bertumpul sana, ada padangan kerbau. Apa yang kita lihat kemudian sekarang itu tidak termanfaatkan dengan baik, malah menurun kualitasnya. Ada yang jadi sawit dan sebagainya. Persoalan utama adalah perbedaan muka air pada musim hujan, permukaan air dengan musim kemarau menjadi sangat jauh, sehingga air tidak bisa ditahan lebih lama di kawasan ini, yang menurunkan kualitas daripada ekosistem. Itu barangkali pengantar awalnya ya. Jadi tinggi permukaan itu dulu dibandingkan banjir. Sekarang banjir. Pada saat banjir dengan saat kemarau itu sangat jauh ya. Ya. Kalau dulu mungkin bisa 3 meteran, mungkin sekarang paling semeter udah langsung surut lagi. Jadi menghilangkan ekosistem juga di situ ya. Nah, area tadi yang dikatakan 12.000 itu ada jadi Tulang Bawang ya. Bawang mulai dari Pagar Dewa di atas sampai Gedung Haji itu. Nggak sampai ada itu. Rawa Bongo, ada Bakung dan sebagainya. Sampai Teladas nggak itu? Nggak ya? Sampai Teladas juga, tapi sampai Gedung Haji kayaknya. Ya, yang kita yang dulu diolah ya. Ya, yang itu. Kan dulu namanya kalau itu lebung atau bolak ya. Bolak ya istilah kita. Kalau orang Jawa Barat apa namanya? Embung apa? Bukan, itu ya aja, kolam ikan aja apa? Kolam ikan ya. Itu bolak, lebung yang dulu juga saya kecil pernah masuk sana dan bentuknya memanjang. Tapi ada anak-anak sungainya. Nah, sekarang ini kan tidak dikelola dengan baik, kemudian ikan itu menjadi sedikit, datangnya pendatang yang menggunakan setrum. Ya. Untuk ikan-ikan, terus menggunakan racun untuk udang, yang racunnya bisa membuat udang-udang itu naik ke darat kan gitu. Nah, untuk mengembalikan sistem seperti itu, karena memang yang paling murah itu menurut saya Bang ya, Tuhan yang melihara kan, tentunya daripada kita yang ngasih pelet kan lebih baik Tuhan yang melihara. Nah, cara apa Bang yang bisa dilakukan itu untuk konservasi air? Ya, dalam survei yang dilakukan tahun 90-an itu didapat satu fakta yang menarik.
yaitu adanya budidaya masyarakat lokal di sana yang mengembangkan yang disebut bolak tadi. Yaitu Budidaya alam ya Bang ya? Ya. Budidaya alam ya? budidaya enggak masyarakat. Iya masyarakat tapi menggunakan alam itu Ya, kan gitu. masyarakat membuat satu saluran dari pinggir sungai masuk ke dalam. Di dalam kemudian dibuat lebih dalam sedikit tapi agak memanjang, yang menampung air ketika hujan, banjir. Bersamaan dengan banjir itu tentunya berdatangan juga anak-anak ikan dan sebagainya. Makhluk air lah ya. Kemudian air ini tertahan dulu kira-kira 4-5 bulan tertahan, sehingga ikan-ikan yang masuk ke sana itu berkembang biak dan menjadi besar. Pada saat surut kemarau dia dipanen. Pada saat itulah orang menggala, kemudian menghasilkan ikan yang banyak, buat terasi dan sebagainya, ikan asap, ikan asin dan sebagainya. Saya pernah ikut itu dan itu luar biasa. Nah, bukan itu saja, akibat ikan-ikan ini berkembang biak juga mendatangkan burung-burung pemakan ikan. Burung-burung pemakan ikan yang datang ini pun juga menjatuhkan kotorannya di areal itu, sehingga ada satu siklus terjadi. Kolam-kolam itu sendiri menjadi subur karena dikasih pupuk oleh burung-burung ini. Ini satu-satu apa namanya, kerjasama yang menarik sekali antara budidaya masyarakat dengan alam, lingkungan, dan kemudian satwa yang. Nah sekarang itu menurun sekali. Terakhir 2-3 tahun yang lalu saya ke sana, masa genangan air ini sudah tidak lebih dari 2 bulan, sehingga ikan-ikan yang ada belum sempat cukup besar untuk menjadi konsumsi, dan tentu saja berpengaruh kepada ekonomi. Dan saya lihat juga budidaya kebun sawit juga boleh masuk yang menurunkan kualitas lingkungan. Kerbau-kerbau sudah mulai berkurang. Ya kalau dulu sangat banyak kerbau itu dilepas di rawa itu. Dan ini jangan dianggap ringan ya, 12.000 hektar itu kalau masih hidup kayak dulu, berapa besar putaran ekonomi lokal yang terjadi sebenarnya gitu. Ya kalau dulu itu kan setahu saya zaman orang tua saya itu, ketika bolak atau lebung itu dipanen kan oversupply itu. Oh ya. Dulu belum ada yang namanya cold storage, belum bisa menyimpan, jadi mereka mengasin pun itu hanya ikan tertentu yang bisa diasinkan gitu. Kalau baung kayaknya nggak diasin sama mereka gitu. Baung, lais itu kurang, yang paling gabus, sepat gitu. Nah, saat ini kan saya pernah ke Tulang Bawang itu, aliran sungai kecilnya yang tadi dari untuk masuk ke bolak-bolak atau lebung tadi itu kan sudah pada tertutup, Bang. Sudah tidak jelas lagi mana jalurnya. Kalau zaman nenek moyang itu mereka ada jalurnya sendiri yang mereka buat sendiri gitu, jalur-jalur itu untuk mereka masuk dan keluar membawa hasil-hasil tadi ya. Gitu. Nah, pola yang menurut Bang Ats ini bisa dilakukan untuk mengembalikan atau memperbaiki ekosistem itu yang kita bahas adalah konservasi air ini, itu seperti apa, Bang? Ya, yang pertama kita bicara dalam konteks konservasi lahan basah. Kalau kita bisa menahan saja air itu lebih lama, dan kita menahan air tawar yang cukup besar yang akan berguna untuk pertanian, perikanan dari kawasan tersebut, itu luar biasa. Dan kalau dulu orang-orang tua kita melakukan itu secara alamiah, hanya mengikuti naik turunnya banjir dan kemarau, lalu sekarang kita harus bisa meningkatkan kembali dengan teknologi dong. Misalnya di pintu-pintu air masuk itu kita mulai tempatkan pintu-pintu air yang mengatur secara otomatis, yang tujuannya mempertahankan tinggi muka air di dalam bolak-bolak ini lebih lama. Jadi sekarang kita harus melakukan intervensi pintu-pintunya ya, supaya dia nggak keluar ke sungai ya. Ya, saya berpengalaman dulu berapa puluh tahun yang lalu membangun pintu-pintu air daerah rawa seperti ini. Kita buat pintu otomatis, misalnya pada waktu banjir air masuk semua. Ketika mulai surut, pintu akan menutup, menahan air untuk tidak habis keluar. Diatur sedemikian rupa kalau perlu ada pintu lain untuk mengeluarkan ketika kita akan panen ikan. Kalau kita bisa memperpanjang saja umurnya air itu di daratan, itu luar biasa.
Ikannya bisa ikan akan nunggu besar kembali ikannya. banyak, ekosistem membaik, ya. Saya lihat misalnya tikar rumput tikar tiko yang namanya atau mendong itu sudah nggak ada lagi juga sekarang udah banyak. Nah, ini Itu kan berkembangnya di rawa itu ya, rumput Oh itu. iya, yang membuat tikar itu. Dan ini dengan luasan ribuan hektar seperti itu, pengaruhnya luar biasa. Secara ekonomi saya rasa dapat dihitung bagaimana kita menahan jutaan meter kubik air sekian banyak itu akan mempengaruhi kegiatan budidaya yang lain-lain. Ya, Menurut saya pemerintah harus melihat ini sebagai suatu terobosan yang penting. Jadi itu sebenarnya Nah, ini salah satu kewajiban pemerintah membangun yang namanya infrastruktur bagi masyarakat. Dan tidak selalu harus dimulai dari pemerintah, bisa saja dimulai oleh masyarakat. Masyarakat bukan tidak ingin lagi melakukan itu, tetapi tidak mampu mengatasi persoalan di lapangan. Saya rasa masyarakat bisa meminta kepada pemerintah melalui bupati atau gubernur kepada menteri PUPR untuk membantu infrastruktur yang diperlukan yang sifatnya untuk mempertahankan tinggi muka air. Nah, karena masyarakat yang meminta, saya rasa ada skema yang ketika itu sudah selesai akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk mengelolanya, untuk tidak menjadi beban tambahan dari pemerintah. Nah, karena diturunkan ke masyarakat, mereka saya rasa tidak mampu. Ide ini sebenarnya bukan baru, tapi kita tahu gagasan-gagasan pembangunan sekarang selalu kalah dengan isu-isu politik ya. Lebih banyak, lebih lambat kita memperkenalkan pembangunan. Padahal kita selalu mengatakan pembangunan itu harus berbasis ilmu pengetahuan, knowledge based development. Tetapi knowledge ini kalah hot dengan masalah politik gitu. Pemerintah saya rasa bisa menjembatani ya, bisa membantu merehabilitasi lah, merehabilitasi. Tetapi masyarakat juga harus diyakinkan bahwa mereka juga masih memerlukan, menginginkan ya. Kalau masyarakat nggak kepingin juga repot juga. Nggak bisa juga ya, nggak kepingin itu nggak ada gunanya, nanti terbengkalai ya. Artinya masyarakat di sini dalam kelompok masyarakat ya, bukan 1-2 orang ya dalam kelompok masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat adat mungkin ya, karena di sana itu dulu kan adat itu kan wilayah dari Megopa. Masing-masing tahu, orang lain tahu ini punya siapa, ini punya siapa, kakeknya siapa. Kalau ditanya sertifikat tentu tidak punya. Nggak punya. Sebenarnya tidak punya. Tetapi pengakuan masyarakat sekitar turun temurun, kelompok adat yang lain mengakui itu sudah cukup. Ya. Bahwa nanti diproses lebih lanjut ya silakan saja. Kan? Nah, ini harus mengatasnamakan kelompok. Misalnya gini, ada suatu kawasan itu daerahnya Buaya Bolan. Ya silakan Buaya Bolan memproses secara konsensus yang ada, direkomendasi oleh bupati misalnya, oleh gubernur, diajukan kepada kementerian, dan dia kemudian karena lembaga adatnya jelas, dia pengelolaannya dikembalikan ke masyarakat lagi. Oke, jadi pemirsa terutama saudara-saudara kita yang ada di Tulang Bawang ini, Menggala, Pegadaian, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Induk, ya dengan sampai di perbatasan Waikanan tentunya itu sangat banyak rawa yang berpotensi menghasilkan ekonomi yang sangat tinggi. Kalau dihitung sekarang harga ikan baung itu sudah 90.000, 100.000 per kilo. Kalau dulu oversupply karena alamnya masih terbentuk, kalau sekarang alamnya tidak terbentuk. Kemudian ikan gabus yang juga berpengaruh untuk obat-obatan setelah operasi ya. Albumin itu juga sangat tinggi. Jadi harga 2 juta satu botol itu harganya 2 juta, itu dihasilkan dari ikan gabus. Nah, kalau kita melihara ikan gabus biasanya jadi kurus, dia kepalanya aja yang besar kalau pelihara sendiri di kolam itu. Jadi kembali ke alam, gabus-gabus itu bisa kembali besar dan banyak manfaatnya dan menghasilkan ekonomi. Kemudian juga yang saya tahu Sungai Tulang Bawang itu baungnya juga sangat baik ya, karena dia warnanya putih.
sepatnya juga baik karena gemuk. Kemudian bisa kembali lagi ikan tembakang yang lebar-lebar seperti gurame dan telurnya sangat enak kalau di asin. Nah, bagi masyarakat Tulang Bawang yang masih punya bolak atau lebung di tulang bawang dari keturunannya, itu bisa nantinya mengembalikan ini, berpotensi bisa menghasilkan kembali dengan ya berkelompok, kemudian membuat pernyataan ataupun membuat proposal lah, mungkin bisa diajukan ke bupati, kemudian gubernur, nanti ke kementerian, nanti bisa dihasilkan konservasi air yang bisa menghasilkan potensi ekonomi lagi gitu. Ya begitu ya Bang. Ya, walaupun kedengarannya awal kita bicara soal konservasi lahan basah, konservasi air. Sebenarnya ketika kita sudah tahu nih menghasilkan ikan, mungkin juga pertanian yang baru dan sebagainya, bukankah ini termasuk juga ketahanan pangan? Masalah yang sedang kita ingin bangun ini. Jadi saya rasa kalau ini dapat kita pahami sebagai bagian dari ketahanan pangan, saya rasa pemerintah akan mendukung. Boleh saja kita beri judul ini, revitalisasi lahan basah di Tulang Bawang atau revitalisasi bolak ya. Ya. Yang mau disampaikan ini ya kalau misalnya keluarga apa bisa dibantu ini masyarakat yang punya tadi tidak ada waktu lagi karena dia punya bisnis lain, saya rasa serahkan saja kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kegiatan ekonomi lokal yang terkait dengan protein atau ketahanan pangan, bisa saja begitu. Oke, ini kalau kita lihat Rawajitu ya, kalau Rawajitu itu kan dibangun-bangun kanal, ada pintu airnya, tapi untuk ngaliri sawah ya. Sawah. Dia beda karena memang di sana itu dari zaman nenek moyang bukan untuk ini ya, karena masuk wilayah hutan ya dulunya itu ya. Bukan wilayah yang dikelola oleh masyarakat ya, yang dikelola oleh masyarakat. Demikianlah pemirsa, kita bicara konservasi air khusus di Tulang Bawang, karena di tempat lain di Lampung ini nggak ada, hanya